Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilzal Khalid. Saya berasal dari SMA Negeri Titian Teras Morobungo, Provinsi Jambi. Sebelumnya yang saya hormati Dewan Juri yang terhormat dan yang saya hormati hadirin serta tim pemerintah yang saya banggakan. Mosi kita pada siang hari ini adalah bahwa penjabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Kami sebagai tim oposisi sangat menyesali mosi ini. Selanjutnya, dan yang terhormat, kami akan menanggapi argumentasi dari pembicara satu tim pemerintah yang mengatakan bahwa menggunakan jasa influencer cenderung menggiring opini masyarakat tanpa diskursus yang sehat. Berarti, yang harus dilakukan adalah memastikan penjelasan atau pemaparan informasi yang dilakukan pejabat publik harus didasarkan kepada keputusan yang kuat dan cenderung persuasif untuk mampu membangun kepercayaan publik. Yang kedua, terkait argumentasi dari pembicara satu, influencer cenderung terfokus kepada massa yang banyak, bukan berdasarkan substansi kebijakannya. Hal ini sangat berpaling terbalik dengan fakta yang di lapangan dan juri terhormat, yang mana kita tahu bahwa inilah kesempatan yang bagus dengan adanya sebuah media yang besar. Influencer ini akan menyampaikan kebijakan kepada masyarakat secara luas. Kenapa begitu? Karena sekali lagi, mereka mempunyai suatu forum yang besar yang mampu dilihat oleh banyak orang pengikut. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan dari segi pemerintah untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan tanpa harus lagi turun ke lapangan dengan cukup melakukan melalui media massa. Lalu, dan yang terhormat, kami akan memberikan paparan kenapa pejabat pemerintah dibenarkan menggunakan media massa atau influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya. Seperti yang kita tahu, daerah Indonesia yang sangat luas dan penduduk yang sangat banyak. Hal itu pula yang membuat sulit untuk penjabat-penjabat pemerintah untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Disinilah kita memanfaatkan media massa atau influencer untuk menyalurkan informasi secara akurat dan secara luas kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan memposting di forum besar seperti Instagram, Twitter, tentu saja dapat dilihat oleh banyak pengikutnya. Lalu, dan juga yang terhormat, para influencer media sosial saat ini memiliki peranan krusial karena eksistensinya memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Kuncinya terletak pada kekuatan pengikut mereka. Lazim disebut followers atau subscriber. Suka atau tidak, influencer ini sepatutnya tak perlu dicurigai. Keunggulan mereka tidak semata-mata dikarenakan jumlah pengikut atau pelanggan yang mereka miliki, tapi juga terletak pada ciri khas yang ada pada mereka. Lalu, dan juga yang terhormat, influencer dapat menciptakan keterlibatan autentik dengan para netizen dan konten berkualitas tinggi yang disesuaikan untuk mempromosikan kebijakan dan program pemerintah. Saya mengatakan keterlibatan autentik karena hubungan antara influencer dan para pengikut atau penggemarnya bersifat satu arah. Mereka cenderung mengatakan iya terhadap seseorang yang mereka ikuti di media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube. Relasi tersebut bukan menyangkut alasan logis untuk melakukan sesuatu, tapi lebih pada keterlibatan emosional yang terbuhul antar manusia. Dengan transportasi perlahan tapi pasti, banyak orang menjadi netizen yang ditandai dengan bertambahnya jumlah para pengguna media sosial. Penyampaian pesan produk komersial atau program dan kebijakan pemerintah akan dengan mudah mencapai target ketika dilakukan lewat platform media sosial. Lewat platform media sosial, influencer menjangkau orang-orang dengan cara yang cepat dan mudah. Kecenderungan anak-anak muda yang berlangganan media utama seperti koran dan majalah menunjukkan penurunan. Sementara mereka yang memiliki akun media seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube semakin banyak. Ini menunjukkan peningkatan. Media sosial mengantarkan informasi lincah bergerak di ujung-ujung jari tangan. Lalu, dan juri terhormat, berkat karakteristiknya yang cepat dan praktis, para influencer menyediakan cara berkomunikasi yang lebih interaktif, sesuatu yang berbeda dengan pendekatan lama ala pemerintah dalam menyikapi permasalahan publik. Kecepatan untuk mengakses wawasan dari media sosial menjadikan influencer sebagai game changer. Banyak kegiatan pemerintah didasarkan pada informasi yang ketinggalan zaman. Sederhananya, media sosial menawarkan kesempatan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan wawasan secara real time. Influencer media sosial memberikan jaminan menangani berbagai macam masalah publik dan berinteraksi dengan orang-orang secara real time. Lalu, dan juga yang terhormat, karena itu, layanan penelitian sosial pemerintah harus bekerja dengan Badan Pendidikan Tinggi dan komunitas penelitian yang lebih luas untuk mengembangkan kerangka hukum dan untuk penelitian yang mengacu pada data media sosial. Keterlibatan influencer ini dan juga terhormat mendukung berbagai kebijakan dan program publik yang merupakan bagian dari tren global yang ditandai dengan melonjaknya kuasa netizen terlepas dari keberadaan digital mereka. Netizen lebih tertarik
pada aksi daripada sekedar kesadaran. Influencer lebih berperan membangkitkan kesadaran. Tatkala aspek kesadaran terhenti pada sisi kognitif, tindakan membuat transformasi yang nyata. Lalu, dan juga yang terhormat, dengan era digital yang sekarang ini, sudah saya jelaskan tadi, hampir semua bidang pemerintah sekarang ini menggunakan peran media massa untuk menyalurkan kebijakannya. Sebagai contoh, pidato Pak Jokowi untuk terus melakukan kegiatan 5M melalui akun YouTube-nya itu dilihat oleh kurang lebih berjuta-juta masyarakat Indonesia. Hal ini justru akan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk mematuhi kebijakan tersebut, untuk mengikuti kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang akan disalurkan oleh media massa. Selain itu, dan juga terhormat, dengan menyalurkan kebijakan di media massa akan mempermudah orang untuk melihatnya. Orang bisa melihatnya kapan saja tanpa harus pergi ke suatu tempat atau membayar untuk pergi ke suatu tempat untuk mendengar seorang pejabat publik menyampaikan suatu kebijakan. Lalu, dan juga terhormat, kenapa kami sebagai tim oposisi menentang mosi ini? Karena sekali lagi pemerintah dibenarkan untuk melakukan sosialisasi, melakukan penyampaian kebijakan melalui media massa agar kebijakan yang disampaikan, informasi yang disampaikan dapat tersalurkan dan tepat sasaran kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang berada dari Sabang sampai Merauke. Sekian, terima kasih dari saya, Muhammad Al-Khalid. Kami sangat bangga untuk menyangkal mosi ini.